Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO PAC. Sebelumnya, Sobat Maya perlu tahu nih bahwa IPO-nya PAC ini akan masuk ke dalam papan akselerasi. Tapi menurut saya pribadi, PAC ini bukanlah sembarangan papan akselerasi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Yuk langsung aja kita bahas. Jadi PT Solusi Kemasan Digital atau PAC ini didirikan pada tahun 2019 dan bergerak di bidang percetakan digital kemasan plastik untuk pengemasan makanan ringan, makanan basah, kopi atau teh, bubuk, bumbu, masakan frozen, cairan, kosmetik, pakaian, masker, dan produk lainnya. Pack menawarkan percetakan kemasan full, printing depan belakang dengan pilihan berbentuk saset, standing pouch, ataupun roll stock, dan dapat ditambahkan aksesoris tambahan seperti clip zipper, finishing glossy atau doff, maupun see-through window untuk konsumen dapat melihat isi produk dari luar kemasan. Pack juga memiliki keunikan yaitu dapat melayani pesanan dengan kuantitas rendah, yaitu mulai dari 100 lembar per pesanan. Ini adalah solusi yang cocok banget ya untuk pelaku UMKM. Bagi Sobat Maya yang memang ada usaha makanan, pastinya relate banget ya dengan hal ini. Kalau misalnya kita pengen bikin produk kita jadi lebih menarik secara packaging, itu kan biayanya mahal ya. Antara kalau misalnya kita nggak beli mesin sendiri, ya kita lewat vendor. Tapi biasanya lewat vendor, itu minimum kuantitas untuk pencetakannya itu banyak Sobat Maya. Makanya kebanyakan produk UMKM itu masih biasa-biasa aja karena terkendala di biaya percetakannya juga. Jadi berangkat dari hal ini, dari problem ini, maka muncullah PAC. PAC sendiri walaupun baru berdiri di tahun 2019, tapi hingga saat ini udah ada hampir 4.000 kemasan UMKM yang dilayani oleh PAC. Nah, jadi salah satu misi ataupun tujuan dari PAC ini adalah menggantikan kemasan polos dengan stiker, sablon, itu menjadi kemasan yang dicetak dengan kualitas yang tinggi dan efektif untuk meningkatkan penjualan. Bahkan mungkin bisa membuka pasar ekspor dan juga higienis bagi konsumennya. Sobat Maya bisa lihat contohnya yang di sini ya. Sebelumnya kemasannya biasa kayak gini, menjadi kemasan yang modern, yang lebih menarik bagi para konsumen. Nah, untuk tingkat utilisasi kapasitas produk dari PAC ini, bisa kita lihat ya Sobat Maya, dari tahun 2020, 1 tahun setelah dibentuk, itu utilisasinya masih 12,5%, tapi di tahun 2021 sudah meningkat menjadi 43,06%, dan per 31 Juli 2022, utilisasinya udah menjadi 54,76%. Bisa kita lihat terjadi peningkatan utilisasi dari tahun ke tahun ya. Lalu beberapa keunggulan kompetitif dari PAC. Yang pertama itu minimum pesanan cetak dari PAC ini itu terendah di Indonesia. Udah kita jelaskan tadi ya bahwa PAC ini menerima pesanan itu bahkan mulai dari 100 lembar per desainnya. Tentunya ada syarat ketentuan berlaku ya. Lalu keunggulan yang kedua adalah kemampuan pemasaran dari PAC. Jadi dalam waktu kurang dari 3 tahun, PAC ini udah mulai produksi dan melayani hampir 400 pelanggan unik loh. Dan ini sesuatu yang menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Lalu keunggulan yang lain adalah investasi di bidang teknologi. Dan yang terakhir, penggunaan single layer film di industri kemasan fleksibel. Nah, Sobat Maya bisa baca ya bahwa keunggulan dari single layer film ini kurang lebih untuk mengurangi waste product dan kalau misalnya didaur ulang itu lebih gampang ya daripada kemasan plastik konvensional. Lalu kita beralih ke para pemegang sahamnya. Jadi di sini ada 8 pemegang saham ya Sobat Maya. Dan keseluruhannya ini udah menyatakan bahwa nggak akan mengalihkan ataupun menjual kepemilikan sahamnya semenjak 8 bulan dari PAC ini listing di bursanya kita. Nah, untuk nama-nama yang di sini, ada hal yang menarik nih Sobat Maya. Nah, karena nggak mau kepanjangan, saya jabarkan dari sisi manajemennya aja ya, yaitu dari sisi komisarisnya. Ini adalah 3 orang yang menurut saya luar biasa di PAC ini. Yang pertama adalah Bapak Michael Jusanti. Nah, kebetulan Bapak Michael Jusanti ini itu terakhir bekerja di CMB Niaga ya, di bagian Commercial Banking sebagai Head of Commercial Banking. Nah, bagi Sobat Maya yang udah lama ikutin channel ini, pastinya tahu ya bahwa saya juga terakhir bekerja di bank tersebut dan saya tuh berada di divisinya Corporate Banking. Nah, dulu sempat nih saya dan Pak Michael Jusanti ini satu lantai nih Sobat Maya. Dan saya juga kenal ya sama teman-teman di komersial.
Jadi udah tau lah kurang lebih track record Bapak Michael Jusanti ini sebagai seorang leader itu gimana. Jadi untuk Bapak Michael Jusanti ini itu memang orangnya hebat banget ya Sobat Maya. Di usia 30 tahunan itu udah jadi head of, itu di bank itu udah jago banget Sobat Maya. Karena memang prestasinya di banking itu emang oke. Dan kalau misalnya kita ngomongin kerja di bank, itu untuk integritasnya udah nggak perlu ditanyain lah. Saya sendiri pernah ngobrol sama Pak Michael Jusanti ini, tapi kemungkinan ya Bapak Michael Jusantinya juga udah nggak inget ya, karena kan beliau dulu bos ya, sementara saya hanyalah tim biasa di corporate banking. Kudos buat Pak Michael Jusanti, ternyata perusahaan yang dibangunnya di 2019 sekarang IPO ya Pak. Ya sukses lah untuk Pak Michael Jusanti. Lalu untuk tokoh kedua itu ada Pak Benhard Agus Subiakto. Nah, untuk Pak Benhard Agus Subiakto ini juga orang yang punya track record tuh keren, Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat riwayat pekerjaannya di sini. Bahkan salah satu perusahaannya Pak Benhard Agus Subiakto ini udah diakuisisi oleh MTech loh. Jadi ya memang track record dari Pak Benhard ini juga keren banget. Lalu yang terakhir ada Pak Himawan Gunadi sebagai komisaris independen. Nah, untuk Pak Himawan Gunadi ini track record-nya di bagian sekuritas itu juga udah keren banget Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat profil lengkapnya di bagian prospektus. Nah, menurut saya pribadi, dengan adanya orang-orang yang hebat di PEK ini, itu harusnya PEK ini bisa menjadi besar sih di masa mendatang nantinya ya. Cuma sebelum ke arah situ, coba kita bedah lagi nih aspek-aspek lain yang ada di PEK. Oke, kita lanjut ke kinerjanya PEK. Karena PEK ini masuk ke dalam papan akselerasi, maka data yang ditampilkan itu nggak banyak ya, Sobat Maya. Tapi per 31 Desember 2021, pendapatan dari PEK ini udah mencapai 36 miliar. Ini udah bukan lagi skalanya UMKM ya. Karena kalau misalnya nih, katakanlah kita sebut kayak Soul ataupun Clean, itu jelas masih masuk dalam skalanya UMKM. Tapi PEK ini udah di atas itu. Lalu per 31 Juli 2022, pendapatannya juga naik dan kemungkinan di tahun-tahun mendatang juga akan mengalami kenaikan ya. Lalu jika kita lihat dari laba bersih, di tahun 2021 masih mencatatkan rugi sebesar 4,6 miliar, tapi per 31 Juli 2022 itu sudah mulai mencetak laba sebesar 705 juta. Kalau bagi saya pribadi, kalau misalnya PEK ini rugi di tahun 2021, masih wajar ya, karena itu baru 2 tahun dari semenjak berdiri. Tapi di tahun 2022, PEK udah bisa mencatatkan profit, itu udah sesuatu hal yang menurut saya luar biasa sih. Lalu kalau misalnya kita melihat perkembangan pendapatannya nih Sobat Maya, di tahun 2020 itu 13 miliar, di 2021 langsung meningkat menjadi 36 miliar, dan 31 Juli 2022 udah 26 miliar. Dan kemungkinan secara full year di tahun 2022 harusnya ya di atas 40 miliar. Jadi memang ada perkembangan nih dari tahun ke tahun. Untuk dari jumlah pelanggannya juga bertambah ya dari tahun ke tahun ya. Dan ini adalah sebuah hal yang bagus. Sayangnya karena memang PEK ini baru berdiri 3 tahunan, kita belum terlalu bisa menganalisa. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 308 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20,03% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 110 hingga 162, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 49,8 miliar. Lalu dalam IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 5:1. Alias, setiap 5 lembar saham yang kita dapatkan, itu akan otomatis mendapatkan satu waran secara gratis. Nah, untuk waran ini anggap aja pemanis ya, karena dengan rasio 5:1, itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 21% itu akan digunakan untuk belanja modal ataupun CAPEX untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi FlexiPack Sistem 2 dalam jangka waktu 4 tahun. Lalu yang kedua adalah sekitar 79% itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini sebenarnya tergolong standar ya Sobat Maya. Sekitar 21% itu untuk CAPEX, sementara sisanya 79% itu untuk OPEX. Lalu yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya PEK ini adalah NH Korindo Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya XA. Nah, XA ini sering ya mengawal saham IPO ya. Di tahun 2023 ini udah 2 saham yang dikawalnya, yaitu Elite dan juga Wine.
Kalau Elite, hari pertama ARB, setelahnya ARA, dan ya kemudian pergerakannya volatile ya. Sementara Wine itu berhasil 3 kali ARA. Lalu yang terbaru adalah Laju ya, yang akan dikawal oleh NH Korindo. Mari kita lihat sepak terjangnya XA di IPO-nya Laju nanti ya. Biar ketahuan nih, makin banyak IPO yang dikawal, gimana historikalnya. Lalu kita beralih ke laporan keuangannya. Dari sisi aset ini terjadi peningkatan ya dari tahun 2021 ke 31 Juli 2022. Tapi sayangnya dari sisi liabilitas juga terjadi peningkatan. Nah, peningkatan ini terjadi karena memang utang usahanya nambah banyak, ini juga piutang usaha nambah banyak. Yang berakibat ya ekuitasnya jadi agak kecil ya. Di tahun 2021 ekuitasnya itu 2,7 miliar, sementara di tahun 2022, tepatnya 31 Juli 2022, ekuitasnya menjadi 4,2 miliar. Bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka kemungkinan besar PEK ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi bagi yang belum yakin, kita bisa tunggu dulu ya pengumuman resminya. BTW, kalau kita lihat sekilas di sini, DER-nya dari PEK ini lumayan besar ya. Ini nggak bisa dipungkiri sih. Walaupun nggak ada hutang bank, tapi ada hutang pembiayaan konsumen juga di PEK ini. Dan tentunya itu berbunga. Cuma menurut saya, kalau misalnya kita lihat dari sisi bisnisnya, perputaran usahanya ya masih tergolong aman sih. Tentunya ditambah dengan dana IPO, itu akan membuat cash flow-nya dari PEK ini jadi lebih baik. Lalu kita beralih ke valuasinya. Nah, di tahun 2021, PEK ini masih mencatatkan kerugian ya. Jadi tentu saja PR-nya negatif dan PBV-nya itu 72,09 kali. Sementara di tahun 2022, PR-nya masih mahal ya karena baru mulai mencetak laba. Jadi PR-nya itu di 205,82 kali. Sementara PBV-nya setelah ditambah dengan dana IPO menjadi 4,6 kali. Jika nantinya listing di harga 162, maka market cap-nya itu ada di 249 miliar. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitornya, yaitu EPAC dan juga IGAR, kalau kita bandingkan dengan EPAC di tahun 2022 masih merugi, sementara PEK ini udah mulai mencatatkan keuntungan. Lalu dari sisi market cap, EPAC 165 miliar dan PEK 249 miliar. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan EPAC, ya PEK ini jauh lebih mahal ya, tapi masih mencatatkan kinerja positif. Lalu jika kita bandingkan dengan IGAR, nah IGAR ini emang bagus ya perusahaannya ya, PR-nya di 5,3 kali dan PBV-nya di 0,81 kali. Lalu dari sisi market cap juga di 445 miliar. Cuma untuk PEK kita bandingkan dengan IGAR memang agak jauh ya untuk skalanya. Tapi nggak menutup kemungkinan nih suatu hari di masa mendatang nih ya, 2025, 2026, atau mungkin lebih cepat, bisa aja valuasinya PEK ini sama dengan IGAR. Cuma untuk saat ini, pada saat IPO, valuasi dari PEK ini mahal. Bahkan tergolong sangat mahal ya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah, secara bisnis, walaupun baru berumur 3 tahun, PEK ini masih punya banyak ruang untuk bertumbuh. Lalu didukung oleh manajemen yang kompeten di bidangnya, seharusnya kinerjanya PEK ini juga akan terus meningkat ya. Dan bisa jadi malah akan menjadi saham IPO pertama yang naik kelas dari papan akselerasi. Oh ya, tadi di awal juga saya lupa bilang, ada hal yang menarik di IPO-nya PEK ini, yaitu ada venture capital yang masuk juga di IPO-nya PEK. Jadi kalau sebuah venture capital itu udah masuk ke sebuah perusahaan, biasanya outcome-nya itu cuma ada dua nih Sobat Maya. Yang pertama ya exit strategi, atau yang kedua, venture capital tersebut yakin nih bahwa perusahaan tersebut emang bonafit dan punya prospek di masa mendatang. Semoga aja untuk di IPO-nya PEK itu outcome-nya yang kedua ya. Lalu kesimpulan yang kedua adalah valuasi PEK ini tergolong mahal, bahkan untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya tergolong standar, sebagian kecil untuk CAPEX, sisanya digunakan untuk OPEX. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah underwriter dari IPO-nya PEK ini adalah XA. Nah, XA ini cukup sering ya mengawal saham IPO, dan track record-nya cukup bagus. IPO terakhir yang dikawal oleh XA itu adalah Wine, dan berhasil ARA 3 kali. Yang terbaru, XA juga akan mengawal IPO-nya Laju. Jadi mari kita saksikan aja ya sepak terjangnya XA. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 5:1. Hal ini membuat resiko IPO PEK menjadi lebih terukur. Namun perlu diingat ya,
bahwa PEC ini masuk ke dalam papan akselerasi, sehingga ARA dan ARB-nya simetris, yaitu di 10%. Kesimpulan yang terakhir, jujur, saya juga masih bimbang ya. Kalau misalnya kita lihat bisnisnya, lalu lihat manajemen yang di belakangnya, lalu untuk para pemegang sahamnya, harusnya PEC ini punya masa depan yang cerah. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasinya, lalu pooling allotment-nya, lalu ini juga masuk ke dalam papan akselerasi, ya agak serem juga sih untuk masuk ke IPO-nya PEC ini. Lebih wise mungkin kalau nantinya dia di pasar reguler itu udah mulai turun, baru mulai cicil beli. Cuma masalahnya kalau misalnya udah manajemennya bagus, bisnisnya bagus, terus retail rata-rata takut, ya kemungkinan malah bisa dibikin ARA berjilid-jilid. Sehingga ya untuk dapetin di harga IPO-nya itu agak susah. Jadi saya sendiri nih sampai pada saat video ini dibuat masih bimbang nih Sobat Maya. Apakah mau beli di IPO-nya aja atau tunggu di market regulernya aja. Tapi yang jelas saya beli ataupun nggak beli nantinya saya akan update ya ke Sobat Maya. Pandangan Sobat Maya sendiri mengenai IPO pack-nya ini gimana nih Sobat Maya? Kan banyak nih ya Sobat Maya yang pastinya udah kapok, yang udah trauma ya sama papan akselerasi. Sampai-sampai kadang tuh nggak lihat bisnisnya apa, baru lihat dia di papan akselerasi langsung cheaper gitu ya, langsung mundur ya. Cuma emang pack ini valuasinya mahal sayangnya ya. Kalau misalnya valuasinya oke, saya tuh nggak akan ragu tuh langsung beli. Lalu dari sisi pooling allotment juga nantinya kan untuk yang dilepas ke masyarakat itu kan lumayan gede ya proporsinya ya. Jadi rada khawatir juga sih untuk IPO-nya pack ini. Tentunya seperti biasa ya, yang namanya saham terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi kalau misalnya Sobat Maya tiba-tiba pengen beli saham IPO-nya pack ini, pastikan Sobat Maya itu membeli sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO-nya PEC. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO-nya PEC atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video pembahasan saham IPO lainnya. Dah!